Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah sebagai uswatun hasanah rahmatan lil alamin, Nabi yang diutus oleh Allah sebagai contoh teladan yang baik dan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Banyak ketidakadilan yang terlepas dari pengadilan dunia. Banyak orang baik, orang berilmu tidak mendapatkan tempat yang cukup untuk menyampaikan kebenaran yang ada pada dirinya. Dan banyak orang jahat yang hanya mengejar harta, mengejar pangkat, mengejar jabatan, dan mengejar kepopuleran. Akhirnya menyampaikan sesuatu kebatilan secara halus, kemudian sering ditonton oleh orang. Akhirnya dia menjadi samar, pada akhirnya yang batil menjadi hak. Itu kenyataannya kita lihat sekarang. Akhirnya banyak yang sebenarnya tuntunan menjadi tontonan, dan banyak yang sebenarnya tontonan menjadi tuntunan. Jemaah yang dimuliakan Allah, untuklah ada pengadilan akhirat yang kita harapkan, yang tidak satupun ketidakadilan pada pengadilan dunia yang dapat lolos pada pengadilan akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Nabi yang berkaitan dengan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim di yaumil akhir kelak. Nabi bersabda, "La tazulu qadama abadi yaumal qiyamah yus'alu an arba." Ada 4 perkara yang akan ditanyakan pada seorang hamba sebelum ia beranjak pada tempat hisabnya. Yang pertama adalah, umur ini digunakan untuk apa? Allah telah memberikan kita umur sejak akhir balik sampai hari ini, sampai nyawa tiba waktunya. Ada yang diberi umur 30, 40, 60, 70, ada pun yang diberi umur 100 tahun. Kemana umur ini engkau habiskan? Terkadang kita bermain-main dengan umur, padahal umur ini berjalan terus. Kita ingat dulu waktu kita masih kecil, kita masih SD, mungkin di zaman kita pergi sekolah berjalan kaki, kemudian tidak menggunakan sendal. Kita punya anak, sekarang anak kita sudah punya anak. Kita sudah semakin tua. Kemudian kadang kita lalai dan lupa. Padahal malaikat maut itu tidak pernah lalai dan lupa. Ketika umur kita sudah habis, maka selesailah kehidupan kita di dunia. Nabi Yakub ketika menjelang ajalnya, dia bertanya kepada malaikat maut, "Kenapa engkau tidak memberitahukan saya ketika ajal saya sudah dekat?" Kata malaikat maut, "Engkau sudah diberitahukan. Lihatlah tanda-tanda pada fisikmu. Rambutmu sudah berubah, matamu sudah rabun, gigimu sudah rontok, kemudian pendengaranmu sudah sama-sama.
itu adalah tanda-tanda bahwa kehidupanmu sudah akan segera berakhir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, umur ini akan dipertanggungjawabkan. Nabi bersabda, orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan paling banyak amalannya. Kemudian yang kedua, masa muda kau gunakan untuk apa? Engkau diberikan masa muda dengan fisik yang kuat, kau gunakan untuk apa semua itu? Untuk bermaksiat, untuk hura-hura, atau kau masuk di majelis taklim untuk menuntut ilmu? Itu semua akan dipertanggungjawabkan. Ada satu kisah Malik bin Dinar namanya. Dia adalah seorang yang kaya raya, seorang yang populer, kemudian seorang yang merdeka. Dia membuat pesta di rumah mewahnya. Ketika itu datang seorang miskin bertanya kepada penjaga rumahnya, rumah ini rumah siapa? Katanya rumah ini adalah rumah Malik bin Dinar. Dia orang kaya, betul dia orang kaya. Dia terkenal, betul dia terkenal. Dia hamba atau merdeka? Dia merdeka. Kalau dia hamba, tidak mungkin dia bikin pesta sebesar ini. Kemudian seorang miskin menyampaikan kepada penjaga, sampaikan kepada Malik bin Dinar, dia merdeka. Dia memang bukan seorang hamba. Kalau dia seorang hamba, dia tidak akan pernah membuat kegiatan sia-sia seperti ini. Kemudian seorang miskin berlalu. Akhirnya kejadian ini disampaikan kepada Malik bin Dinar. Malamnya Malik bin Dinar tidur, kemudian dia bermimpi dia mau dimasukkan ke dalam neraka. Akhirnya sejak saat itu Malik bin Dinar bertobat, kemudian dia menjadi ahli sufi. Jemaah yang dimuliakan Allah, masa muda engkau gunakan untuk apa? Yang ketiga adalah, apakah ilmu telah engkau amalkan? Bagaimana cara mengamalkanmu? Apakah ilmumu kau gunakan untuk membodoh-bodohi orang yang sudah bodoh sehingga tambah bodoh? Apakah ilmumu engkau gunakan untuk menyesatkan orang, menyampaikan kebatilan yang kau bungkus pada hak sehingga menjadi sama-sama? Akhirnya orang menganggap itu adalah sebuah kebenaran, padahal sebenarnya tidak. Jemaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir adalah hartamu engkau peroleh dari mana dan kemana engkau belanjakan. Harta terkadang didapat dari sumber yang haram, tapi digunakan, dibelanjakan ke hal-hal yang halal. Ada juga harta yang didapat dari sumber yang halal, tapi digunakan, disalurkan, dibelanjakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh agama. Yang terbaik adalah harta yang halal dibelanjakan ke tempat yang halal dan bermanfaat. Inilah 4 hadis Nabi yang merupakan satu pedoman yang kita pegang, bahwa di yaumil akhir kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban, oleh Allah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berpegang teguh pada sebuah kebenaran, karena Allah telah berfirman, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah engkau mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, dan janganlah engkau sembunyikan kebenaran padahal engkau mengetahui. Jemaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu sekarang kita ukur diri kita, perjalanan hidup kita sejak kita akhir balik sampai hari ini. Berapa banyak maksiat yang telah kita lakukan, berapa dosa yang kita telah berbuat yang belum kita pertobatkan. Kalau umur kita 65 tahun sekarang, kita sudah bisa ukur sekian tahun saya bermaksiat
dan sekian tahun saya beramal soleh. Oleh karena itu, dengan rahmat dan rahimnya Allah, Allah memanggil kita semua orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu," wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau berputus asa terhadap rahmatku. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a, saya Allah mengampuni seluruh dosa. Innallaha huwal ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita isi sisa umur kita dengan taat kepada Allah. Kekurangan yang kita dapatkan dulu dalam perjalanan hidup kita dari sisi agama, kita harus tutupi. Kalau misalnya kita kurang dalam baca Al-Quran karena kita tidak bisa baca Al-Quran, maka mari kita belajar Al-Quran. Bukan persoalan kita tahu atau tidak nantinya, tapi persoalannya adalah bagaimana usaha untuk mencapai itu. Karena kita bermajelis untuk mencari ilmu itu, kita sudah berjihad di jalan Allah. Saya kira yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.